Dear students, welcome to Speaking for Formal Interaction. Semangat terus ya, meskipun diselenggarakan melalui online, kita tetap terus bersemangat tinggi. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Citizen Action Plan. Mengapa kita perlu mempelajari ini? Karena Anda adalah seorang calon pemimpin dan sangat perlu melengkapi diri Anda dengan ilmu-ilmu yang bisa membuat nanti kelak bermasyarakat, saat terjun di tengah masyarakat Anda bisa bermanfaat. Citizen Action Plan ini adalah rencana aksi masyarakat yang dilakukan dalam rangka melawan ketidakadilan, berperan aktif sebagai masyarakat yang demokratis, dan memberikan bantuan solusi pada pemerintah. For your information, 15 action plans can be used to take part in citizen action. Ke-15 cara tersebut bisa digunakan untuk menyampaikan pesan masyarakat kepada para pembuat kebijakan atau legislator atau anggota DPR, biasa kita kenal dengan the House of Representatives, atau Senate, atau biasanya dikenal dengan sebutan anggota Senat, atau di Indonesia biasa dikenal dengan DPD, Dewan Perwakilan Daerah, Senate, anggota Senat. Nah, yang pertama, writing letters to the elected officials. Menulis surat kepada anggota dewan atau para pembuat kebijakan. Di sini Anda boleh menggunakan personal letters yang tentu saja sudah ditulis dengan rapi dan tertata. Melalui surat tersebut, Anda berusaha menjelaskan bagaimana sebuah keputusan bisa membawa dampak signifikan kepada kehidupan seseorang yang mungkin saja luput dari perhatian pemerintah. Jadi tujuannya pertama adalah informing the elected officials how certain issues will impact people's lives. Jadi menunjukkan pada officials ya, pada Dewan Perwakilan bahwa salah satu dari kebijakan yang dibuat itu membawa dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan seseorang atau bahkan sekelompok masyarakat. Dan tujuannya kedua, supporting certain policies and officials, menunjukkan dukungan tentang kebijakan tertentu atau dukungan kepada perwakilan rakyat tertentu. Kemudian asking for public meetings, memohon diadakan pertemuan untuk mendiskusikan permasalahan tertentu antara pemerintah dan rakyat. Kita menuju pada yang berikutnya ya, writing letters to editor. Anda bisa menyampaikan apa yang diderita masyarakat atau sebuah ketidakadilan yang terjadi di masyarakat dengan menulis surat di majalah, koran, ataupun media ternama. Ini membantu agar isu yang sudah diangkat cepat terekspos, sehingga mendapat perhatian dari khalayak ramai dan pejabat terkait. Biasanya surat ini dibuat tidak lebih dari 300 kata. Menulis surat kepada editor media massa dilakukan dengan tujuan pertama, mengungkapkan kekecewaan atas perilaku tidak adil dan sewenang-wenang, dan mengungkapkannya pada khalayak ramai agar tidak mengalami hal buruk yang sama. Kedua, mempengaruhi masyarakat untuk melakukan sebuah aksi. Ketiga, memberi saran pada pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dan yang terakhir, memberi masukan pada para pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan undang-undang yang berpihak pada rakyat. Selanjutnya, seeking enforcement of existing laws or policies. Ketika melihat sebuah pelanggaran terhadap undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang berpotensi membahayakan masyarakat, apakah kita harus berdiam diri begitu saja? Aksi ini dilakukan dengan menghubungi instansi pemerintah yang mengeluarkan undang-undang tersebut dan melaporkan perihal tindak pelanggaran. Misal, contoh ya, terdapat undang-undang melarang pembuangan limbah di sungai yang digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari masyarakat. Lalu, ada sebuah perusahaan yang membuang limbah di sungai tersebut, sehingga kesehatan penduduk yang tinggal di sekitar sungai terganggu.
Tidak bisa dipungkiri, jenis aksi ini memang membutuhkan kesabaran dan sikap persisten yang kuat. Karena terkadang, untuk mencari tahu instansi pemerintah mana yang bertanggung jawab itu cukup sulit dan butuh waktu yang lama. Setelah itu pun harus mencari personal contact atau kita menghubungi anggota seseorang yang bertanggung jawab di instansi tersebut, lalu membangun koneksi dan kemudian melaporkan permasalahan tersebut. Personal testimony. Jika ada public hearing, maka personal testimony perlu dimanfaatkan untuk menyampaikan permasalahan yang ada. Jelaskan pada legislator atau audience bagaimana suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah bisa berdampak langsung pada golongan masyarakat tertentu. Ini akan memberikan sebuah pandangan baru yang bisa saja luput dari perhatian para policy makers dan government. Lobbying decision makers. Lobbyist adalah orang yang melakukan aksi mempengaruhi para policy makers untuk membuat kebijakan sesuai kepentingan kelompok orang yang diwakilinya. Nah, apabila dilakukan secara diam-diam dan tidak diketahui publik, besar kemungkinan akan terjadi pelanggaran hukum seperti suap, korupsi, nepotisme. Oleh sebab itu, aksi ini memang perlu dilakukan secara transparan. Bahkan perlu Public Disclosure Information Act di sini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, aksi ini perlu dilakukan secara transparan. Petition drive. Apa sih petisi itu? Adalah sebuah kumpulan tanda tangan dari orang-orang yang mendukung isu atas permasalahan yang sedang diangkat. Ini bisa menjadi salah satu cara untuk menggerakkan massa untuk melakukan sebuah aksi yang bersifat masif. Ada dua macam petisi. Petisi kepada pemerintah dan petisi kepada non-pemerintah. Untuk petisi pemerintah biasanya digunakan untuk mendukung atau menolak sebuah undang-undang, mendukung pengusulan kandidat, mengusulkan suatu solusi yang kemudian disetujui oleh penandatanganan petisi. Sedangkan untuk petisi non-government, ini bisa bervariasi. Contohnya, ada sebuah perusahaan yang selalu membuang limbah di sungai. Masyarakat tidak setuju dan terdapat seseorang yang mengorganisir tindakan aksi petisi ini, sehingga masyarakat kemudian berkumpul untuk membubuhkan tanda tangan sehingga petisi itu bisa diajukan. Kumpulan tanda tangan dari orang-orang yang mendukung isu yang sedang diangkat bisa menjadi kekuatan yang tak tertandingi yang bisa mengguncang legislasi. Meskipun petisi tidak menjamin kemenangan voting, tapi suara dari masyarakat bisa menjadi acuan policy makers terhadap masalah yang luput dari perhatian. General rules for organizing for legislative advocacy. Biasanya ini dilakukan oleh organisasi atau public figure atau bahkan masyarakat individu yang berkeinginan kuat membantu masyarakat untuk memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat. Mereka bekerja sama dengan penduduk setempat untuk mengatasi masalah yang mengakar di daerah tertentu. Aksi ini memang membutuhkan satu visi dengan masyarakat lokal dan pelaksanaan koordinasi pun harus rapi dan bagus. Setelah itu, peran media diperlukan untuk menyebarluaskan kegiatan ini agar mendapat perhatian khalayak ramai dan pemerintah. Hal terpenting lain yang harus dilakukan adalah menghubungi legislator agar bisa, atau wakil rakyat tadi ya, agar bisa bekerja sama dalam membuat undang-undang yang mendukung kepentingan masyarakat. Public hearing. Aksi ini adalah mengumpulkan beberapa lapisan masyarakat untuk berdiskusi dalam memecahkan masalah tertentu dan memberi perspektif baru bagi para pembuat kebijakan dan wakil rakyat dan pemerintah. Public hearing sendiri
bisa bersifat formal dan digunakan untuk mendengarkan testimoni dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Bisa juga suatu isu yang berkembang di masyarakat dan biasanya direkam dan diarsipkan menjadi sebuah laporan. Dan pemerintah biasanya menggunakan public hearing ini untuk mengetahui apa testimoni dari masyarakat agar mereka bisa membuat kebijakan dengan sebaik-baiknya. Tujuan dari public hearing ini, pertama, menarik perhatian masyarakat melalui keterlibatan media massa. Kedua, menjelaskan isu kontroversial yang belum terungkap. Dan ketiga, dialog terbuka dengan masyarakat. Aksi berikutnya, organizing public demonstration. Jika mendengar kata demo, bayangan kita langsung menuju pada aksi anarkis dan brutal dari sekelompok masyarakat untuk menyampaikan suaranya. Tapi tidak begitu juga. Karena demonstrasi bisa disampaikan dengan baik. Tidak semua bersifat negatif. Demonstrasi bisa diadakan secara elegan. Massa berkumpul dan kemudian terjadi sebuah penyampaian pesan-pesan sehingga menarik perhatian media massa dan pemerintah. Demonstrasi sendiri memiliki beberapa tujuan, yaitu pertama advocacy, pengusulan sebuah kebijakan dan undang-undang baru. Kedua, support, penyampaian dukungan pada apa yang dilakukan pemerintah. Ketiga, protes, menyampaikan sebuah ketidakadilan dan kekecewaan yang menyebabkan kerugian dari masyarakat. Dan yang terakhir, counter demonstration. Ini merupakan demonstrasi tandingan yang digunakan untuk menandingi demonstrasi yang sebelumnya dilakukan oleh pihak lain. Ada beberapa bentuk demonstrasi yang bisa dilakukan. Pertama, parade dan membuat barisan. Di sini orang-orang berkumpul lalu berbaris berjalan menuju rute tertentu sambil menyampaikan pesan-pesan yang ingin disuarakan. Jenis yang kedua adalah rally. Para demonstrator berkumpul di suatu tempat lalu mendengarkan aktivis berpidato menyampaikan suara masyarakat. Atau bisa juga dengan musik konser, atau bisa juga dengan mengundang public figure untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut. Picketing. Cara ini jauh lebih beresiko karena ini mirip aksi mogok. Beberapa orang berdiri di suatu tempat tertentu dan melarang orang lain untuk masuk ke dalam lokasi tertentu. Misal nih ya, contoh. Melarang pembeli untuk belanja di suatu toko karena terdapat bahan berbahaya di toko tersebut dan menganjurkan calon pembeli untuk belanja di tempat lain. Ini salah satu contoh sederhana saja. Jadi lebih ke aksi yang real mempengaruhi masyarakat, mengajak mereka untuk berhenti beraktivitas pada lokasi tertentu dan mengalihkannya pada tempat lain. Dan memang teknik ini sangat beresiko dan cenderung berakhir dengan kekerasan dan penangkapan polisi. Sit-ins. Nah, jenis ini para demonstrator hanya duduk saja, menempati suatu lokasi di depan gedung pemerintah atau jalan raya, lalu biasanya ada yang menyampaikan pidato untuk penyampaian suara yang terabaikan. Dan di sini dilakukan dengan tenang dan damai. Biasanya ada sebagian masyarakat yang menambahkan dengan aksi tutup mulut. Duduk, diam. Ada beberapa kasus yang menjahit mulutnya karena gerakan pasif ini dinilai bisa menarik perhatian masyarakat. Namun cara ini sebaiknya tidak dianjurkan. Vigil. Cara lain ini adalah cara demonstrator mendapat perhatian pemerintah dengan menyalakan lilin atau berjalan dengan rute tertentu sambil membawa foto figur seseorang yang sudah dikenal masyarakat dan biasanya dilakukan secara damai dan tanpa anarkis. Dan yang terakhir jenis demonstrasi adalah street theater. Di sini biasanya dengan cara melibatkan pemain teater untuk menggambarkan atau menyindir permasalahan yang terjadi di masyarakat.
Bisa disampaikan dengan humor hingga masyarakat bisa mudah paham dengan pesan-pesan tersebut. Aksi berikutnya adalah seeking a negotiator, mediator, or fact finder. Ketika ada dua belah pihak saling merasa benar dan merasa menjadi korban, tidak ada yang mau mengalah, negotiator diperlukan untuk menjembatani dua kubu yang bermusuhan ini. Namun, jika tidak ada kepercayaan lagi di antara satu sama lain, sehingga susah untuk saling mengalah demi meraih kesepakatan, maka inilah saatnya mediator yang mengambil langkah. Tak lupa juga fact finder atau tim pencari fakta yang diperlukan untuk menganalisis permasalahan tersebut dan dicari akar permasalahannya hingga seakar-akarnya dan mencari tahu solusi terbaik yang tepat untuk permasalahan tersebut. Initiating legal action, mengambil jalur tuntutan hukum. Misalnya, kasus diskriminasi pemerintah terhadap masyarakat tertentu, atau kasus pengabaian para veteran. Ini bisa diangkat menjadi salah satu tuntutan hukum. Aksi ini tidaklah mudah karena sudah masuk ke jalur hukum, sehingga ada baiknya untuk menggunakan jasa pengacara agar tidak salah langkah. Bersikap sembrono dengan merasa paling tahu dan paling benar bisa berakhir dengan kekalahan di pengadilan. Tapi sebelum mengambil langkah ini, ada baiknya jalur damai, diskusi, dan negosiasi dilakukan. Boycott. Ini adalah sebuah aksi penghentian penggunaan suatu produk atau jasa dari perusahaan atau instansi tertentu atas dasar pelanggaran hak asasi manusia, kriminalitas, ataupun ketidakadilan yang dilakukan terhadap masyarakat. Tujuannya apa? Untuk membawa negative exposure pada perusahaan tersebut agar menghentikan kejahatannya. Strike, mogok, aksi mogok. Ini adalah aksi yang identik dilakukan oleh kaum buruh untuk berhenti bekerja pada periode waktu tertentu. Aksi ini dilakukan agar tuntutan mereka dipenuhi seperti gaji naik, tunjangan naik, atau situasi pekerjaan yang lebih aman. Namun aksi ini tidak hanya didominasi oleh kaum buruh saja. Para guru dan beberapa pihak yang merasa dirugikan pun pernah melakukan aksi ini. Persiapan yang dibutuhkan sangat panjang dan lama dan harus menjadi sebuah kesepakatan bersama-sama sehingga tidak terjadi kekhawatiran tindakan pemecatan jika aksi strike ini selesai. Using social media for digital advocacy. Era digital memberikan kemudahan masyarakat untuk menggerakkan massa untuk mencapai kepentingan tertentu. Bahkan sekarang pun petisi bisa dilakukan secara online. Penggunaan sosial media pun juga sangat penting untuk menarik perhatian masyarakat. Melalui Facebook, Twitter, blog, website, WhatsApp, email. Ini ditujukan sebagai bagian dari digital advocacy. Nah, students, beberapa aksi yang saya jelaskan sebelumnya itu adalah langkah-langkah yang biasa dilakukan untuk menyampaikan pesan-pesan terhadap para pembuat kebijakan atau pesan dari masyarakat untuk para wakil rakyat, pemerintah. Dari sini, setelah penjelasan ini selesai, saya akan memberikan tugas untuk Anda. Tugasnya adalah ini, assignment. Speaking for formal interaction. Tugas ini bersifat individu, jadi bukan tugas kelompok. Ini tugas sendiri-sendiri. You are expected to show a critical thinking and creativity in identifying problems in community. Jadi, kemampuan berpikir kritis dan kreativitas sangat diperlukan dalam tugas ini.
Apa yang Anda lakukan adalah membayangkan bahwa Anda sekarang berada di tengah masyarakat dan membantu masyarakat menyampaikan aspirasi mereka agar didengar oleh pemerintah. Do some research about your community problem with the following questions as a guideline. Lakukan riset terhadap permasalahan yang ada di komunitas Anda, di desa Anda, di kota Anda, kecamatan Anda. Lakukan riset dan gunakan pertanyaan-pertanyaan dari nomor 1 sampai 7 sebagai panduan Anda. Dan ini instruksi yang nomor 3, record your voice. Jadi tugasnya berupa audio file, berupa Anda membuat rekaman MP3 ya, yang kemudian dikumpulkan melalui siakat. Anda bisa klik di pojok kiri ya, pojok kiri atas, di situ ada forum, lalu Anda pilih tugas. Kemudian pilih mata kuliah saya. Dikumpulkan, tidak boleh melebihi batas, yaitu 3 April deadline-nya, sebelum jam 12 malam. Melebihi itu saya terima tugasnya, tetapi nilainya maksimal tidak sampai 100. Nilai maksimal mungkin saya kurangi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan bisa menjadi panduan. Dan ini elemen pertanyaan ini harus ada dalam penjelasan Anda saat rekaman. Pertama, explain existing issue in your hometown. Jadi, jelaskan permasalahan apa yang ada di kota Anda, atau mungkin desa Anda, atau mungkin kecamatan Anda tadi. Kemudian selanjutnya, who are the decision makers in your hometown that you will lobby? Cari tahu seseorang, wakil rakyat, anggota DPD atau Senate, atau kita bisa menyebutnya dengan senator ya. Senator itu Dewan Perwakilan Daerah ya. Itu cari tahu siapa, atau mungkin Anda bisa mencari anggota DPRD-nya, siapa orang yang akan Anda lobby. Jadi Anda harus melakukan riset siapa orangnya yang akan Anda hubungi untuk di lobby. Kemudian nomor 3, who will support you? Elemen masyarakat seperti apa yang mendukung Anda? And who will oppose you? Itu oppose ya, saya kurang ketikan. Jadi siapa yang nanti akan berhadapan dengan Anda, yang mungkin menghalangi Anda karena tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Kemudian yang kelima, choose the best citizen action plan that could resolve the issues. Jadi Anda kan sudah saya jelaskan ya beberapa aksi yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi ke pemerintah. Nah, dari beberapa aksi yang saya sebutkan sebelumnya itu, boleh lebih dari 1, mana yang terbaik untuk bisa membantu masyarakat menyampaikan aspirasi mereka dan tujuan mereka bisa tercapai. Kemudian, why do you choose the action plan? Jadi kenapa kok milih aksi tersebut? Jelaskan alasannya. Mengapa action ini lebih efektif daripada yang lain? Kemudian, what do you expect to accomplish with the plan? Jadi apa harapan Anda dengan Anda menggunakan aksi-aksi tersebut? Tujuan Anda yang bisa tercapai itu seperti apa? Bayangan Anda itu. Dan ingat, ini semuanya tergantung cara Anda berpikir, tergantung daya kreativitas Anda. Jadi semakin Anda berpikir kritis, berpikir kreatif, itu akan membantu Anda untuk semakin bisa mengeksplor solusi dari permasalahan ini. Dan tentu saja saya akan mengapresiasi mahasiswa yang memiliki kemampuan tersebut dan akan mendapatkan poin yang bagus. Silakan bereksplorasi dengan tugas ini. Good luck. Semoga ilmunya bermanfaat ya.